Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bahkan di sini saya Bizan Alhaq dengan NP dari Teknik Pertanian Angkatan 2023 dengan NPM 23410711101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan motor bakar. Baik, pengertian motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Proses perubahan energi ini terjadi melalui pembakaran bahan bakar yang menghasilkan energi panas. Kemudian energi panas tersebut digunakan untuk melakukan kerja mekanik. Baik, kemudian jenis dan pembagian motor bakar. Motor bakar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor bakar pembakaran luar dan motor bakar pembakaran dalam. Motor bakar pembakaran luar, proses pembakaran terjadi di luar ruang bakar, sehingga energi panas yang dihasilkan dialirkan ke konstruksi mesin melalui media penghubung. Contoh motor bakar pembakaran luar yaitu adalah mesin uap dan mesin nuklir. Kemudian motor pembakaran dalam. Proses pembakaran terjadi di dalam ruang bakar, sehingga gas pembakaran yang dihasilkan langsung digunakan sebagai fluida kerja. Contohnya, motor pembakaran dalam adalah motor bensin dan motor bakar diesel. Kemudian ada komponen-komponen motor bakar. Yang pertama ada silinder. Silinder adalah dalam komponen motor bakar adalah tempat berlangsungnya pembakaran pada motor bakar dalam eh, tempat berlangsungnya pembakaran pada motor bakar dalam atau internal combustion engine. Kemudian yang kedua ada torak atau piston pada komponen motor bakar. Untuk langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan dalam silinder, torak bergerak naik dan turun. Fungsi utama dari torak yaitu untuk menerima tekanan pembakaran dan meneruskan tekanan untuk memutarkan poros engkol lewat batang torak atau connecting rod. Kemudian yang ketiga ada batang torak atau connecting rod. Batang torak dalam komponen motor bakar menghubungkan torak dengan poros engkol yang kemudian meneruskan tenaga yang dihasilkan oleh torak ke poros engkol. Yang keempat atau penatorak, torak dengan bagian ujung kecil atau small end pada batang torak dihubungkan oleh penatorak. Selanjutnya, penatorak meneruskan tekanan pembakaran yang ada pada batang torak. Yang kelima ada poros engkol. Tenaga atau energi untuk menggerakkan roda kendaraan berasal dari gerakan connecting rod yang kemudian berubah menjadi gerak putar pada poros engkol. Mendapat Poros engkol mendapatkan beban yang besar dari piston dan connecting rod sehingga serta berotasi pada kecepatan yang tinggi. Karena hal tersebut, poros engkol umumnya terbuat dari baja karbon dengan tingkatan dan daya tahan yang tinggi. Yang keenam ada mekanisme katup berfungsi sebagai sistem bukaan katup di mana bukaan katup akan dibantu oleh komponen yang bernama camshaft dan terhubung ke poros engkol untuk menyelaraskan nyata gerak piston dan dengan bukaan katup. Kemudian yang ketujuh ada roda gila atau flywheel. Flywheel, roda gila mempunyai beberapa fungsi utama ya antara lain adalah menyimpan energi mekanik, meratakan putaran mesin dan menstabilkan putaran mesin. Yang kedelapan ada karburator atau injektor. Fungsi karburator adalah mencampurkan bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Sedangkan fungsi utama dari injektor adalah menyemprotkan atau mengkabutkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang kesembilan ada injection pump. Pump injection adalah pompa untuk menekan bahan bakar yang dimana pompa ini merupakan sistem yang mengubah bahan bakar cair menjadi kabut yang ditekan oleh pump injection. Jika tekanannya semakin besar, ukuran partikel bahan bakar yang dihasilkan pun akan semakin halus. Yang ke-10 ada sistem pendingin atau cooling engine. Tujuan dari sistem pendingin ialah untuk menjaga temperatur yang sangat tinggi, merusak bagian-bagian dinding silinder, katup, torak, dan bagian motor lainnya, serta untuk mencegah kerusakan oleh pelumas yang melumasi bagian-bagian tersebut. Yang ke-11 ada crankcase. Crankcase adalah rumah atau wadah dari poros engkol crankshaft pada mesin pembakaran internal. Pada mesin pembakaran internal reciprocating. Umumnya, mesin dua tak menggunakan desain kompresi bak mesin sehingga campuran bahan bakar dan udara melalui bak mesin sebelum masuk silinder. Desain mesin tersebut tidak dilengkapi bak oli dan bak mesin, sedangkan pada mesin empat tak umumnya mempunyai tempat oli di bagian bawah bak mesin dan sebagian besar dari oli mesin ditahan dalam bak mesin.
Campuran udara dan bahan bakar tidak melalui bak mesin, tetapi sebagian kecil gas buang masuk dari ruang bakar. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan, motor bakar 4 tak banyak digunakan di kendaraan modern seperti mobil, sepeda motor, dan berbagai mesin industri karena efisiensinya yang lebih baik dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bizrahal dari TEP Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar bensin buatan. Pengertian motor bakar. Motor bakar adalah sebuah konverter energi yang bisa mengubah energi dari energi panas ke energi gerak. Prinsip kerja yang dilakukan oleh motor bakar adalah pembakaran, ada mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar. Motor bakar 2 tak atau 2 langkah adalah mesin pembakaran yang dalam 1 langkah siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston yang berbeda dengan mesin 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam 1 kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga dan pembuangan juga terjadi. Mesin 2 tak, salah satunya masuk ke dalam mesin pembakaran dalam yang melakukan proses pembakaran di dalam mesin. Pembakaran ini akan menghasilkan panas dan panas tersebut akan diubah ke energi gerak melalui serangkaian mekanisme. Perbedaannya dinamakan motor 4 tak atau 4 langkah karena siklus menjalani 4 langkah torak dalam 2 putaran engkol. Sedangkan motor 2 tak yaitu eh, 2 langkah karena setiap siklus menjalani 2 langkah torak. Macam-macam mesin 2 tak. Yang pertama mesin bensin 2 tak adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan gasolin. Mesin ini sering kita temui pada sepeda motor seperti RR King atau Ninja RR. Yang kedua mesin diesel 2 tak adalah mesin 2 langkah yang menggunakan bahan bakar solar. Selain dari bahan bakarnya, torsi yang dihasilkan mesin diesel 2 tak juga lebih besar sedangkan sehingga diaplikasikan sebagai mesin kapal atau kereta. Komponen-komponennya yang pertama ada blok mesin. Sama halnya seperti mesin 4 tak, blok mesin atau blok silinder dapat dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama blok silinder ini yakni sebagai tempat piston untuk naik turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Di dalam rongga inilah piston beraksi. Yang kedua ada head cylinder. Kepala silinder atau head cylinder memiliki 2 fungsi, yakni sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tetapi posisi ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen terjadinya pembakaran mesin. Yang ketiga ada piston. Piston adalah komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu. Diameter piston ini pastinya lebih kecil daripada rongga silinder karena posisi piston berada di dalamnya. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Kemudian yang keempat ada batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yaitu menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meski fungsinya satu, tapi komponen ini tidak boleh disepelekan. Saat pembakaran terjadi, maka energi ekspansi pembakaran akan mendorong piston ke arah bawah dengan daya yang tidak kecil. Oleh karena itu, batang piston dituntut mampu menghantarkan daya dorong ini ke poros engkol tanpa bengkok. Oleh karena itu, connecting rod biasanya terbuat dari besi. Poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan pada sepeda. Fungsinya untuk mengubah gerakan dari awalnya naik turun menjadi gerakan rotasi. Saat ini, mengayuh sepeda tanpa sadar kita telah mengubah gerakan naik turun kaki menjadi gerakan putar. Yang keenam ada intake port atau saluran masuk. Fungsinya adalah tempat masuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Mengapa menuju ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak, campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar ketika selesai proses pembakaran. Gerakan piston ke arah bawah akan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. Yang ketujuh ada exhaust port atau saluran keluar. Sama halnya seperti intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ke ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya yaitu sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Saluran ini juga tidak memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk buka tutup saluran. Berbeda dengan 4 tak yang memiliki katup untuk mengatur masuk dan keluarnya eh, cairan atau sisa. Yang kedelapan ada transfer port, yaitu saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol.
Sama seperti dua saluran di atas, saluran ini juga tidak dilengkapi dengan mekanisme katup. Hanya menggunakan pergerakan piston untuk mengatur pembukaan dan penutupan saluran. Yang kesembilan ada busi. Busi memiliki fungsi sebagai pemerci api pada motor bakar bensin, baik pada mesin 4 tak maupun 2 tak. Menggunakan busi sebagai pemicu pembakaran. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi api. Kemudian ada prinsip kerja motor bakar 2 tak. Yang pertama langkah kompresi dan langkah hisap. Pada langkah ini, torak bergerak dari TMB atau titik mati bawah ke TMA, titik mati atas. Katup isap membuka dan campuran udara dan bahan bakar diisap ke dalam ruang di bawah torak. Pada saat yang sama, gerakan torak ke TMA, titik mati atas, melakukan kompresi campuran udara dan bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Sebelum akhir langkah kompresi terjadi, penyalaan bahan bakar oleh busi. Kemudian yang kedua langkah usaha dan langkah buang. Pembakaran campuran udara bahan bakar menghasilkan tekanan tinggi yang mampu mendorong torak mundur atau turun ke TMB, titik mati bawah. Gerakan akan menghasilkan gerakan torak. Akibat pengembangan inilah yang dinamakan langkah usaha karena menghasilkan usaha yang berguna untuk berbagai keperluan seperti menggerakkan mesin tersebut. Pada saat yang sama, lubang pembuangan akan terbuka dan gas-gas hasil pembakaran akan terbuang melaluinya. Gerakan torak ke TMB juga akan mendorong campuran udara bahan bakar untuk naik ke ruang bakar. Kemudian kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu hasil tenaganya lebih besar dibandingkan 4 tak. Kemudian yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dibandingkan mesin 4 tak dan juga lebih ringan. Yang ketiga, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Kemudian kekurangannya yaitu efisiensi bahan bakar mesin 2 tak itu lebih rendah dibandingkan mesin 4 atau bisa dikatakan boros. Yang kedua, mesin 2 tak memerlukan pencampuran oli dan dengan bahan bakar untuk pelumasan di silinder mesin. Yang ketiga, mesin 2 tak menghasilkan polusi udara yang banyak karena terdapat pencampuran oli dan bahan bakar di dalamnya. Yang keempat, pelumasan mesin 2 tak tidak sebaik mesin 4 tak. Kesimpulannya, motor bakar bensin 2 tak adalah motor yang setiap kali pembakarannya membutuhkan 2 kali langkah torak atau 1 kali putaran engkol. Dengan kata lain, motor bensin 2 tak tidak berbeda jauh dengan motor 4 tak, yaitu pada motor bensin 2 tak tidak bekerja dengan poros yang tunggal pada masing-masing langkahnya, melainkan antara proses dan kompresi yang terjadi dalam satu langkah torak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bizinul Haq dari Teknik Pertanian Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu pengertian motor bakar diesel 4 tak. Motor bakar diesel 4 tak yaitu mesin diesel yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam 4 langkah torak atau 2 langkah putaran poros engkol. 4 langkah tersebut adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. Mesin diesel 4 tak memiliki prinsip kerja yang sama dengan bensin 4 tak. Namun, mesin diesel memampatkan udara pada tingkat yang lebih tinggi sehingga udara menjadi lebih panas. Cara kerjanya pengambilan udara. Pada langkah ini, piston bergerak ke bawah silinder, menciptakan ruang vakum yang menarik udara dari luar ke dalam silinder. Kemudian ada kompresi. Setelah udara masuk, piston bergerak naik untuk mengompresi udara tersebut. Proses ini terjadi pada rasio kompresi yang tinggi, biasanya antara 14:1 hingga 25:1, yang membuat suhu dan tekanan udara pada dalam silinder meningkat secara signifikan. Yang ketiga, penyemprotan bahan bakar. Saat piston mencapai titik atas atau titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder. Karena suhu udara yang tinggi, bahan bakar ini langsung terbakar. Tidak memerlukan busi sebagai pemantik api. Yang keempat, pembakaran dan ekspansi. Pembakaran yang terjadi menghasilkan gas panas yang cepat mengembang, mendorong piston ke bawah. Ini adalah langkah yang menghasilkan tenaga dari motor. Kemudian yang kelima, pembuangan. Setelah proses pembakaran selesai, piston bergerak kembali ke atas untuk mengeluarkan sisa gas hasil pembakaran melalui katup pembuangan. Ya, ini adalah gambar dari mesin motor diesel yang di mobil biasanya. Kemudian ini yang untuk motor. Ini adalah komponen utama motor diesel 4 tak. Yang pertama ada blok silinder, tempat di mana piston bergerak dan pembakaran terjadi. Gambarnya ini blok silindernya ini. Kemudian ada piston bergerak naik turun untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi tenaga mekanik. Ini pistonnya.
Yang ketiga ada crankshaft atau proses ekor mengubah gerakan linear piston menjadi gerakan rotasi. Ini namanya crankshaft. Ini yang kayak palu, kampak. Kemudian yang keempat ada injektor menjadikan bahan bakar ke ruang bakar pada waktu yang cepat. Ini injektornya. Nozzle. Dan yang kelima ada camshaft atau poros hubungan mengontrol buka tutup katup untuk mengatur pengisian udara dan pembuangan. Ini di sini dan di. Kemudian kelebihannya efisiensi bahan bakar. Motor diesel lebih efisien dalam mengubah bahan bakar menjadi tenaga, terutama pada kecepatan rendah dan menengah. Sehingga motor diesel biasanya lebih baik dalam hal eh, akselerasi. Dan yang kedua, torsi tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin, membuatnya ideal untuk kendaraan berat. Itulah mengapa kendaraan berat menggunakan mesin diesel, karena itu torsinya yang tinggi. Dan daya tahan. Mesin diesel memiliki daya tahan yang lebih lama karena konsumsinya yang kuat. Kekurangannya, yang pertama berat. Motor diesel umumnya lebih berat dibandingkan motor bensin. Yang kedua, biaya produksi. Mesin diesel biasanya lebih mahal untuk diproduksi dan dirawat. Yang ketiga, emisi. Walaupun lebih hemat dalam hal bahan bakar, mesin diesel menghasilkan lebih banyak emisi partikel yang berbahaya jika dilengkapi dengan teknologi pengolahan emisi modern. Karena mesin diesel menggunakan campuran oli juga dalam pembakaran. Aplikasi dan penggunaannya, eh, yang pertama pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan konstruksi menggunakan motor diesel untuk tenaga dan keandalannya. Yang kedua pada generator listrik. Banyak generator listrik besar menggunakan mesin diesel karena efisiensi bahan bakarnya. Yang ketiga, pada peralatan pertanian dan industri seperti traktor, bulldozer, dan peralatan berat lainnya itu memanfaatkan motor diesel. Kemudian perawatannya itu menggunakan bahan bakar yang berkualitas, menggunakan solar dengan kadar cetane yang tinggi dan kandungan sulfur yang rendah. Ganti oli secara teratur setiap 5.000 mil atau lebih sering jika mesin sering digunakan atau dioperasikan berat. Kemudian ganti filter oli dan udara secara berkala, kemudian panaskan mesin sebelum digunakan sekitar 2 menit agar apa? Agar pelumas mesin bergerak merata. Kemudian hindari mematikan mesin tiba-tiba dan kemudian lakukan perawatan di bengkel secara berkala untuk mendeteksi kerusakan sejak dini. Kemudian periksa komponen pengontrol air, jauhkan air dari tangki bahan bakar, kemudian periksa peredam getaran, apakah ada keretakan, benjolan, pergeseran atau kerusakan. Kemudian waspadai suara-suara tidak biasa seperti tanda-tanda peringatan dasar seperti kontaminasi bahan bakar, oksidasi oli atau masalah knalpot hitam. Kesimpulannya, motor bakar 4 tak diesel adalah pilihan yang efisien dan andal untuk aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi dan daya tahan meskipun lebih berat dan mahal. Keuntungan yang ditawarkan oleh mesin diesel membuatnya ideal untuk penggunaan di berbagai industri, terutama transportasi dan pembangkit listrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizanul Haq dari Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang karburator. Pengertian karburator. Karburator adalah perangkat komponen yang digunakan oleh mesin pembakaran dalam untuk mengontrol dan mencampur udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin. Metode utama untuk menambahkan bahan bakar ke udara masuk adalah melalui tabung Venturi berdasarkan prinsip Bernoulli di sirkuit meteran utama. Meskipun berbagai komponen lain juga digunakan untuk menyediakan bahan bakar atau udara ekstra dalam keadaan tertentu, bahan bakar pada karburator bersifat mudah menguap dan mudah terbakar. Contohnya seperti alkohol, afgas maupun gasolin, petrol, bensin, bahkan gas minyak cair. Karburator itu terbuat dari bahan logam, paduan alloy nirkarat cetak corkes seperti aluminium, timah, atau yang lainnya. Dan merupakan komponen mesin otomotif yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang industri, daya energi, pertambangan, perbengkelan, transportasi, militer, pertanian, dan pekerjaan mata pencarian, pendidikan, hiburan, gaya hidup, dan lain-lainnya. Dan ini adalah gambar dari karburator. Kemudian prinsip kerjanya, karburator itu bekerja dengan cara mencampurkan udara dan bahan bakar dalam jumlah yang sesuai agar dapat terbakar di dalam mesin.
Karburator adalah perangkat yang digunakan pada mesin pembakaran internal untuk mencampurkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke ruang bakar. Berikut cara kerjanya yaitu yang pertama aliran udara. Ketika mesin menyala dan pedal gas ditekan, udara masuk melalui saluran udara karburator. Aliran udara ini dihasilkan oleh pergerakan piston dalam mesin. Yang kedua, penyedotan bahan bakar. Karena desain karburator yang berbentuk venturi atau penyempitan, aliran udara yang cepat akan menciptakan tekanan rendah di area penyempitan tersebut. Tekanan rendah ini menyedot bahan bakar dari tangki melalui saluran dalam ruang bakar. Yang ketiga, campuran udara dan bahan bakar. Bahan bakar yang disedot bercampur dengan udara di dalam karburator membentuk campuran yang kaya dengan bahan bakar atau rich combustion. Yang keempat, pengaturan campuran. Karburator itu dilengkapi dengan sistem pengatur untuk mengatur proporsi udara dan bahan bakar. Ini bisa meliputi jarum dan pelampung yang mengontrol aliran bahan bakar. Kemudian masuk ke ruang bakar, campuran udara dan bahan bakar kemudian mengalir ke ruang bakar di mesin, di mana ia akan dikompresi oleh piston dan dinyalakan oleh busi sehingga menghasilkan tenaga. Yang keenam yaitu pembuangan gas sisa. Setelah proses pembakaran, gas sisa akan dikeluarkan melalui sistem knalpot. Dan sistem ini melalui exhaust port. Yang selanjutnya ada komponen karburator, yaitu venturi atau bagian yang menyempit di dalam karburator. Disinilah aliran udara menjadi cepat dan menciptakan tekanan rendah yang menyedot bahan bakar. Kemudian yang kedua, sistem pelampung atau float chamber. Bagian yang menyimpan bahan bakar sebelum dicampurkan dengan udara. Pelampung mengatur level bahan bakar di dalam ruang ini. Yang ketiga ada jarum atau needle valve, komponen yang mengatur aliran bahan bakar dari tangki ke ruang pelampung. Bekerja bersama pelampung untuk menjaga level bahan bakar yang stabil. Kemudian ada saluran bahan bakar atau full jet, yaitu lubang kecil yang mengalirkan bahan bakar dari ruang pelampung ke area venturi. Yang kelima ada saluran udara atau air jet, itu menyediakan aliran udara ke venturi dan membantu menciptakan campuran yang optimal. Yang keenam ada choke, komponen yang digunakan untuk mengurangi aliran udara saat mesin dingin, sehingga membantu dalam proses starting dengan memberikan campuran yang lebih kaya. Selanjutnya ada throttle valve, yaitu katup yang mengontrol aliran campuran udara dan bahan bakar ke mesin. Ia berfungsi sebagai pengatur kecepatan. Yang kedelapan ada accelerator pump, yaitu beberapa karburator dilengkapi dengan pompa ini untuk memberikan tambahan bahan bakar pada saat pedal gas ditekan dengan cepat, mencegah mesin dari ngedrop. Yang kesembilan ada idle adjustment screw, yaitu skrup yang memungkinkan pengaturan campuran udara bahan bakar saat mesin berjalan dalam keadaan idle atau diam. Kemudian ada Bosch pump. Bosch pump adalah jenis pompa bahan bakar yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkenal yaitu Bosch. Pompa ini bertugas untuk menyedot bahan bakar dari tangki kendaraan dan memompanya ke sistem injeksi bahan bakar. Dalam Bosch pump, tekanan bahan bakar dihasilkan oleh mekanisme internal dan bahan bakar akan diberikan dalam jumlah yang tepat ke setiap silinder mesin, memastikan pembakaran yang efisien. Ini gambar dari Bosch pump. Kemudian ada injection pump, adalah jenis pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan tekanan yang tinggi. Pompa ini dapat berupa pompa mekanis atau elektronik. Tergantung pada jenis mesin kendaraan. Pada injeksi pompa mekanis, tekanan bahan bakar dihasilkan oleh pergerakan mekanis, sehingga pada injection pump elektronik, tekanan diatur oleh sistem elektronik. Ini gambar dari injection pump. Selanjutnya ada injeksi. Injeksi dalam keadaan merujuk pada sistem injeksi bahan bakar yang merupakan metode untuk menyuplai bahan bakar ke mesin. Ada dua jenis utama injeksi. Yang pertama, injeksi karburator, yaitu metode yang lebih tua, di mana campuran bahan bakar dan udara dibuat dalam karburator sebelum masuk ke mesin. Yang kedua, ada injeksi elektronik.
Sistem yang lebih modern di mana sensor dan komputer mengatur jumlah bahan bakar yang disuplai ke mesin berdasarkan berbagai faktor seperti kecepatan, beban, suhu, dan suhu. Ini meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi. Sistem injeksi elektronik ini juga lebih umum digunakan saat ini karena memberikan performa yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian ada injektor. Injektor adalah komponen penting dalam sistem injeksi bahan bakar kendaraan. Fungsinya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan presisi. Hal pentingnya yaitu ada jenis-jenis injektor. Yang pertama ada injektor port fuel injection atau PFI, yaitu menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk sebelum masuk ke ruang bakar. Yang kedua ada injektor direct fuel injection atau DFI, yaitu menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar pada tekanan tinggi. Cara kerjanya, injektor dikendalikan oleh komputer mesin atau ECU, Electronic Control Unit, yang mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan berdasarkan informasi dari berbagai sensor. Yang kedua, ketika injektor menerima sinyal dari ECU, Electronic Control Unit, ia membuka dan menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus untuk mencampur atau bercampur dengan udara. Itulah cara kerja dari injektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bizanul Haq dari Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan pendinginan pada sepeda motor. Oke. Yang pertama pengertian. Pengertian sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor berfungsi untuk mengoperasikan komponen yang memerlukan listrik, seperti starter, lampu, dan sistem pengapian. Komponen utamanya meliputi aki sebagai sumber daya, spool yang menghasilkan listrik saat berjalan, regulator atau rectifier untuk menstabilkan tegangan, sistem pengapian untuk membakar campuran bahan bakar dan udara, serta saklar dan kabel yang menghubungkan komponen-komponen tersebut. Sistem kelistrikan pada sepeda motor adalah rangkaian komponen yang bekerja bersama untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan tenaga listrik. Sistem ini mendukung berbagai fungsi penting seperti pengapian mesin, pencahayaan, dan operasional perangkat elektronik lainnya. Oke, kemudian ada komponen-komponen pada sistem kelistrikan sepeda motor. Yang pertama yaitu ada aki atau baterai, yaitu em, menyimpan energi listrik dan memberikan daya untuk memulai mesin serta mendukung komponen listrik saat mesin mati. Jadi fungsinya aki ini untuk eh, menyimpan energi listrik yang akan digunakan untuk starting motor nantinya. Kemudian yang kedua ada generator atau dinamo. Terdapat dalam bentuk alternator yang menghasilkan arus listrik saat mesin beroperasi. Arus ini berfungsi untuk mengisi aki dan mensuplai daya ke perangkat listrik. Kemudian ada regulator atau rectifier, yaitu mengubah arus AC atau arus bolak-balik dari generator menjadi arus DC, yaitu arus searah, dan menjaga voltase agar tetap stabil, serta melindungi komponen dari over voltage atau kelebihan tegangan atau lonjakan tegangan. Oke, selanjutnya ada sistem pengapian. Menggunakan koil untuk menghasilkan tegangan tinggi yang diperlukan untuk memicu busi. Busi kemudian memicu pembakaran campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Jadi sistem pengapiannya ini berawal dari busi yang akan memercikan percikan api yang nantinya akan membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar. Yang nantinya akan digerakkan oleh piston dan menghasilkan tenaga. Kemudian perangkat elektrik yaitu seperti lampu, lampu depan, lampu belakang, klakson, dan instrumen panel seperti speedometer dan indikator bahan bakar yang membutuhkan daya listrik untuk berfungsi. Oke, kemudian ada sistem grounding, yaitu menghubungkan komponen kelistrikan ke rangka sepeda motor, memastikan bahwa aliran arus listrik dapat berjalan dengan baik dan aman. Kemudian yang terakhir ada
saklar dan relay ya, digunakan untuk mengontrol aliran listrik ke berbagai perangkat seperti lampu dan klakson. Relay membantu mengurangi beban pada saklar. Kemudian cara kerjanya, ketika sepeda motor dinyalakan, baterai menyediakan energi awal untuk sepeda motor starter dan sistem pengapian. Setelah mesin hidup, alternator mulai bekerja menghasilkan tenaga listrik untuk mengisi ulang baterai dan memberikan tenaga pada sistem kelistrikan lainnya. Arus listrik dari alternator yang berbentuk AC diubah menjadi DC oleh regulator rectifier yang kemudian didistribusikan ke baterai dan berbagai komponen lainnya. Fuse atau sekring akan memutuskan aliran listrik jika terdeteksi adanya lonjakan listrik yang berbahaya. Salah ini. Dan selanjutnya ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah komponen penting pada sepeda motor yang menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Pilihan antara sistem pendinginan udara atau cair tergantung pada jenis dan desain sepeda motor serta penggunaannya. Sistem pendinginan yang baik itu membantu meningkatkan efisiensi mesin, memperpanjang umur mesin, dan meningkatkan performa keseluruhan. Oke, kemudian ada sistem pendinginan pada mobil adalah komponen penting yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap dalam rentang yang optimal, mencegah overheating dan meningkatkan efisiensi mesin. Kemudian sistem pendinginan itu bekerja dengan menyerap panas dari mesin dan mengeluarkannya ke lingkungan. Ini dilakukan melalui siklus cairan pendingin yang bergerak di dalam mesin. Komponen-komponen utamanya yang pertama itu ada radiator, yaitu tempat di mana cairan pendingin yang sudah menyerap panas dari mesin didinginkan. Udara yang mengalir melalui sirip radiator membantu menurunkan suhu cairan. Dan biasanya radiator ini mobil, terdapat pada mobil. Kalau pada motor itu belum ada. Yang kedua ada pompa cairan, yaitu memompa cairan pendingin ke seluruh sistem, memastikan sirkulasi yang efisien. Pompa ini biasanya digerakkan oleh sabuk dari mesin. Kemudian ada cairan pendingin, campuran air dan antifreeze yang memiliki titik didih tinggi dan titik beku rendah. Berguna untuk membantu menjaga suhu mesin dalam rentang yang aman. Kemudian ada termostat, itu mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Jika suhu mesin terlalu tinggi, termostat membuka saluran untuk mengalirkan cairan ke radiator. Kemudian yang terakhir adalah selang pendingin, yaitu menghubungkan berbagai komponen dalam sistem dan memungkinkan aliran cairan pendingin itu mengalir. Oke, ini adalah rangkaian sistem pengapian, sistem kelistrikan di motor. Itu yang pertama dari aki. Kemudian dari aki menuju ke relay, starter, dan ada sekring, hose, ada 10 ampere dan 15 ampere. Kemudian ke dinamo starter yang berguna untuk menghidupkan mesin. Dinamo starter ini berhubung pada side stand switch atau standar samping pada motor. Oh, berarti ini Honda Beat. Oke. Kemudian ada switch rem kiri, ini switch rem kanan, ini kunci kontak. Jadi mula-mula kunci kontak dihidupkan, kemudian aliran listrik dari aki itu mengalir ke relay, kemudian dari dinamo starter ke CDI atau kapasitor discharge ignition. Kemudian dari sini mengalir ke lampu-lampu, ke switch tata tangan juga, dan akhirnya akan menghidupkan motor. Kesimpulannya, kesimpulan dari sistem kelistrikan pada sepeda motor adalah yang pertama fungsi penting. Sistem kelistrikan memainkan peran krusial dalam memastikan sepeda motor dapat berfungsi dengan baik, termasuk pengapian, pencahayaan, dan operasional perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, komponen utama
Itu sistem ini terdiri dari beberapa komponen penting seperti aki, generator, regulator atau rectifier, sistem pengapian, dan perangkat listrik yang bekerja secara sinergis. Dan yang ketiga, pengisian energi. Generator mengisi aki saat mesin beroperasi, sementara aki menyediakan daya listrik saat mesin mati. Yang keempat, keselamatan dan keandalan. Sistem grounding yang baik dan kontrol melalui saklar dan relay itu meningkatkan keselamatan dan keandalan sistem kelistrikan. Yang kelima, pemeliharaan perawatan rutin terhadap sistem kelistrikan penting untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah masalah yang dapat mengganggu fungsi sepeda motor. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bizanul Haq dari Teknik Pertanian Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi dan pelumasan. Oke. Sistem transmisi manual dan otomatis. Sistem transmisi adalah bagian mesin kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mengubah kecepatan dan tenaga putar mesin menjadi kecepatan dan tenaga putar yang berbeda-beda untuk diteruskan ke roda penggerak. Ada dua jenis transmisi yang sering digunakan pada kendaraan, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis, baik itu pada motor ataupun pada mobil. Transmisi manual bekerja dengan menggunakan rasio roda gigi. Perbandingan roda gigi akan mempengaruhi momen yang sesuai dengan beban mesinnya. Untuk memindahkan gigi, pengemudi harus menginjak kopling dan menggeser tuas persneling. Eh, Kemudian transmisi otomatis itu memiliki pemindahan transmisi yang mudah karena mengandalkan gearbox. Saat ini, teknologi transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission semakin populer dan banyak digunakan pada mobil-mobil modern. Transmisi CVT dapat mengubah rasio gigi secara otomatis tanpa adanya perpindahan gigi. Dan sistem transmisi manual. Sistem transmisi manual adalah jenis sistem transmisi kendaraan di mana pengemudi memiliki kontrol penuh untuk mengubah gigi secara manual, menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Dalam sistem ini, pengemudi itu harus mengoperasikan komponen-komponen tersebut secara bersamaan untuk memindahkan gigi dari mesin ke roda sesuai dengan kebutuhan berkendara. Jadi sistem transmisi manual ini cara kerjanya menggunakan dengan memindahkan persneling, menggunakan roda gigi dengan persneling dan juga kopling. Kemudian ciri-ciri sistem transmisi manual. Yang pertama itu pengendalian manual. Pengemudi secara aktif memilih gigi yang ingin digunakan, berbeda dengan transmisi otomatis yang mengatur gigi secara otomatis. Yang kedua, penggunaan kopling. Untuk mengganti gigi, pengemudi harus menekan pedal kopling yang memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Yang ketiga, rasio gigi beragam. Sistem ini memiliki beberapa gigi dengan rasio yang berbeda, memungkinkan pengemudi untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan kondisi jalan. Nah, ini adalah contoh dari transmisi manual, di mana menggunakan gear to gear. Ini bisa kita lihat perbedaan jenis gear yang digunakan. Yang ini yang gunanya itu untuk jalan yang berbeda-beda ataupun medan yang berbeda-beda. Kemudian komponen sistem transmisi manual. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada persneling atau gear. Terdapat beberapa gigi dengan rasio yang berbeda yang memungkinkan kendaraan untuk berakselerasi dan mempertahankan kecepatan dengan efisiensi yang optimal. Yang kedua ada tuas persneling, yaitu digunakan oleh pengemudi untuk memilih gigi. Pengemudi harus mengoperasikan tuas ini sesuai dengan kebutuhan berkendara. Yang ketiga, ada kopling atau clutch, memungkinkan pengemudi untuk memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Ini diperlukan saat mengganti gigi agar mesin tidak mati. Dan juga
agar mesin tidak mengalami lonjakan. Lonjakan secara langsung akibat tidak menekan kopling. Yang keempat ada poros transmisi atau transmission shaft. Mengalirkan tenaga dari mesin ke roda melalui gigi yang dipilih. Kemudian yang kelima adalah ada differential. Membantu membagi tenaga ke roda belakang, memungkinkan mereka berputar pada kecepatan yang berbeda saat berbelok. Kemudian ada sinkromes, adalah perlengkapan transmisi yang berfungsi untuk menyamakan putaran antar gigi yang akan disambung sehingga perpindahan gigi percepatan dapat dilakukan secara mulus. Cara kerjanya yaitu saat handle transmisi pada posisi netral, maka sinkromes berada di titik tengah, tidak berpengaruh ataupun dipengaruhi oleh kedua roda gigi yang ada di sampingnya. Cara kerja gigi sinkromes yaitu saat tuas transmisi didorong menyebabkan hub live juga terdorong ke arah gigi percepatan yang diinginkan. Secara bersamaan, gigi sinkromes juga terdorong ke arah gigi percepatan. Kemudian, ketika tuas didorong lebih lanjut, maka gigi sinkromes juga semakin mendekati gigi percepatan yang mengakibatkan penyamaan putaran terjadi. Pada tahap akhir, ketika putaran gigi percepatan dan sinkromes sama, maka gigi percepatan akan terhubung dengan putaran dari input shaft dengan perantara hub slide. Jadi sinkromes itu adalah sebagai perantara penghubung antara gear satu dengan gear lainnya. Jadi cara kerjanya itu misal ada dua gear, ini gear, ini gear. Nah, di tengah-tengahnya ini ada sinkromesnya yang berguna untuk menyambungkan antara gear ini dan gear gear satu dengan yang lainnya. Jadi ketika akan berpindah gigi itu sinkromes itu dari gigi yang misal dari gear yang sebelah kanan itu akan berpindah secara halus kepada gear yang sebelah kiri sehingga eh, penyamaan putaran terjadi. Tahap akhirnya yaitu tadi putaran gigi percepatan dan sinkronis sama, maka percepatan akan terhubung dengan putaran dari input shaft dengan perantara hub slide. Kemudian sistem transmisi otomatis. Sistem transmisi otomatis adalah jenis transmisi kendaraan yang secara otomatis mengubah gigi tanpa perlu intervensi langsung dari pengemudi. Dalam sistem ini, kendaraan dapat mendeteksi kecepatan, beban, dan kondisi berkendara, lalu memilih gigi yang paling sesuai untuk memberikan performa optimal. Jadi pada sistem transmisi ini tidak menggunakan gear to gear, melainkan menggunakan CVT atau continuous eh, variable transmission. Ciri-ciri sistem transmisi otomatis yaitu yang pertama pengoperasian otomatis. Tidak memerlukan pengemudi untuk mengganti gigi. Sistem ini mengatur perpindahan gigi secara otomatis. Yang kedua, tidak ada pedal kopling. Transmisi otomatis itu tidak memiliki pedal kopling. Sehingga apa? Sehingga memudahkan pengemudi, terutama dalam situasi lalu lintas yang padat. Dan yang ketiga ada rasio gigi variabel. Beberapa transmisi otomatis seperti transmisi variabel continue atau CVT itu dapat menyesuaikan rasio gigi secara terus-menerus untuk efisiensi yang lebih baik. Dan cara kerjanya itu yang pertama menyalakan mesin. Ketika mesin dinyalakan, torque Q converter mulai bekerja, memungkinkan tenaga dari mesin dialirkan ke transmisi. Yang kedua, deteksi kondisi berkendara. Sensor memantau kecepatan kendaraan, putaran mesin, dan posisi pedal gas. Data ini kemudian dikirim ke ECU atau Electronic Control Unit. Materi yang kemarin. Kemudian ada pengaturan gigi. Berdasarkan informasi dari sensor, ECU atau Electronic Control Unit itu memutuskan kapan harus mengganti gigi ketika kondisi berkendara memerlukan perpindahan gigi, misalnya akselerasi atau deselerasi. ECU itu mengaktifkan solenoid untuk mengalirkan fluida ke planetary gear shaft. Kemudian ada perpindahan gigi. Fluida yang mengalir ke gear set mengubah konfigurasi roda gigi, memungkinkan perpindahan gigi yang mulus tanpa intervensi pengemudi. Kemudian kembali ke proses awal.
Proses ini terus berlanjut selama kendaraan beroperasi secara otomatis menyesuaikan gigi sesuai kebutuhan. Ini adalah gambar dari transmisi otomatis yang mana dia dihubungkan oleh belt itu jika pada motor matic dan dihubungkan oleh belt tapi dia yang terbuat dari besi. Kemudian ada komponen sistem transmisi otomatis. Yang pertama torque converter, yaitu menghubungkan mesin dengan transmisi dan berfungsi untuk mengubah torsi dari mesin menjadi tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Ini juga memungkinkan kendaraan untuk berhenti tanpa mematikan mesin. Yang kedua ada planetary gear set, itu merupakan sistem gigi yang terdiri dari roda gigi matahari, roda gigi planet, dan roda gigi cincin. Ini memungkinkan berbagai rasio gigi tanpa perlu mengganti gigi secara manual. Yang ketiga ada valve body, yaitu bagian yang mengatur aliran fluida transmisi ke berbagai komponen. Berfungsi sebagai otak transmisi, mengontrol perpindahan gigi berdasarkan input dari sensor dan kondisi berkendara. Kemudian yang keempat ada sensor dan kontrol elektronik, yaitu sensor yang memantau kecepatan kendaraan, posisi throttle, dan beban mesin. Data ini kemudian digunakan oleh unit kontrol elektronik atau ECU untuk menentukan kapan harus mengganti gigi. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan transmisi manual dan otomatis. Yang pertama pada transmisi manual, kelebihannya yaitu kontrol penuh. Pengemudi memiliki kendali penuh atas pemilihan gigi yang memungkinkan penyesuaian sesuai kondisi jalan. Yang kedua ada efisiensi bahan bakar. Dalam beberapa kasus, itu transmisi manual itu dapat lebih efisien, terutama pada saat berkendara di jalan yang datar atau saat berakselerasi. Yang ketiga, biaya pemeliharaan. Transmisi manual itu cenderung lebih sederhana dan lebih murah untuk diperbaiki dibandingkan dengan transmisi otomatis. Yang keempat, ada pengalaman berkendara. Banyak pengemudi itu menikmati pengalaman berkendara yang lebih interaktif. Karena pengemudi sendiri ini yang memiliki kendali penuh atas pemilihan gigi tersebut, atas pemilihan gigi. Sehingga pengemudi sendiri yang akan menyesuaikan dengan kondisi jalan. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu keterampilan yang diperlukan. Pada transmisi manual itu kita memerlukan kemampuan dan perhatian dari pengemudi untuk mengoperasikan dengan benar. Yang kedua ada kelelahan dan kemacetan. Transmisi manual juga itu kekurangannya bisa melelahkan saat berkendara dalam lalu lintas padat karena harus sering mengganti gigi dan menekan pedal kopling. Ya memang kelemahan dari transmisi manual itu kita harus sering-sering mengoperasikan atau sering-sering mengganti gigi dan menekan pedal kopling pada saat berkendara dalam keadaan macet atau penuh. Terbatasan fiturnya, beberapa fitur modern mungkin tidak tersedia di kendaraan dengan transmisi manual, berbeda dengan transmisi otomatis. Kemudian ada transmisi otomatis. Ya, kelebihannya yaitu yang pertama kenyamanan. Pengemudi itu tidak perlu mengkhawatirkan pergantian gigi, membuatnya lebih nyaman dan terutama dalam kemacetan. Berbeda dengan transmisi manual tadi. Yang kedua, performa yang halus. Perpindahan gigi yang otomatis dan mulus itu meningkatkan kenyamanan berkendara dan efisiensi mesin. Yang ketiga ada fitur modern. Banyak kendaraan dengan transmisi otomatis itu dilengkapi dengan teknologi canggih seperti mode berkendara yang dapat disesuaikan. Contohnya pada mobil Matic itu ada fitur modernnya itu ada D1, D2, D3, dan P. Itu adalah contoh dari fitur modern yang ada pada transmisi otomatis. Selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangan dari transmisi otomatis yang pertama itu biaya pemeliharaan. Eh, transmisi transmisi otomatis itu lebih kompleks, susunannya lebih kompleks, sehingga dapat menyebabkan biaya perawatan dan perbaikan yang lebih tinggi. Yang kedua ada kehilangan kontrol. Pengemudi ini tidak memiliki kontrol penuh atas pemilihan gigi yang bisa menjadi masalah dalam situasi tertentu, seperti berkendara di medan berat. Ya, contohnya ini ketika kita membawa mobil matic atau motor matic,
dan kondisi jalannya yang memang susah atau berat, itu kita memang kehilangan kontrol. Kita tidak memiliki kontrol penuh atas pemilihan gigi. Itu menurut saya memang kekurangan yang cukup cukup kurang sih. Yang ketiga, efisiensi bahan bakar. Pada beberapa model, transmisi otomatis itu dapat kurang efisien dibandingkan dengan transmisi manual, terutama pada model yang lebih tua. Selanjutnya, pelumasan. Materi pelumasan. Pelumasan itu adalah proses di mana pelumas seperti minyak atau grease diterapkan pada komponen mesin atau mekanisme untuk mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan menjaga suhu operasional yang optimal. Pelumasan ini sangat penting untuk meningkatkan umur komponen, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kinerja yang baik dari mesin. Eh, Jika pelumasan tidak diberi, maka itu akan eh, ah, mempercepat mesin untuk aus dan mengurangi umur kendaraan. Tujuan pelumasan yaitu yang pertama mengurangi gesekan. Pelumas berbentuk lapisan yang menghalangi kontak langsung antara permukaan yang bergerak, mengurangi gesekan dan keausan. Yang kedua ada pendinginan. Pelumas itu membantu menyerap dan mengalirkan panas yang dihasilkan selama operasi, menjaga suhu komponen dalam batas aman. Yang ketiga ada pencegahan karat. Banyak pelumas itu mengandung aditif yang yaitu zat yang melindungi permukaan logam dari korosi dan oksidasi. Yang keempat ada pembersihan. Pelumas itu dapat membantu mengangkat kotoran dan partikel halus dari permukaan komponen sehingga menjaga kebersihan sistem. Yang kelima, peredam kebisingan. Pelumas juga itu dapat mengurangi suara bising yang dihasilkan oleh gesekan antar komponen. Karena pelumas itu dia berada di antara dua komponen yang bergesekan, sehingga meminimalisir atau meredam kebisingan antara gesekan dari komponen tersebut. Nah, ini adalah contoh dari pelumasan pada mesin mobil. Ini oli yang berwarna kuning, itu dia mengalir ke setiap komponen-komponen mesin sehingga mengurangi gesekan yang terjadi antara dua komponen, sehingga komponen tidak cepat aus dan umurnya bisa nambah panjang. Jadi eh, pelumasan ini juga emang sangat penting pada mesin mobil. Jika tidak ada pelumasan, maka akan mempercepat mesin itu aus sehingga mengganti dengan yang baru itu memiliki harga yang mahal. Ini ada oil filter. Oh, yang pertama ada sum strainer atau pompa oli. Ada oil filter, kemudian ada dialirkan ke crankshaft, ke feed to main bearings, ke cam, dialirkan ke tapered, dialirkan ke silinder, dialirkan ke push rod, dialirkan ke valve rocker, kemudian dialirkan ke camshaft bearing juga, dialirkan ke crankshaft connecting rod bearing, di big end bearing. Pelumas oli itu memang dialirkan ke semua sistem mesin untuk menjaga mesin tersebut. Terima kasih. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.